kita masih bahas ternak emas di badan worth it nggak sih? Nah tentunya masih bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Robertus. Ya Mas Robert, kita langsung aja nih ya, kita bahas lagi. Kita bahas mengenai tren harga yang saat ini terbentuk ya. Di sini sudah ada nih, di mana ini level-level harga emas entam per kapan nih Mas? Bahwa ternyata kalau dilihat di sini ada range yang lumayan ya, kalau dilihat dari saat ini menuju ke sekarang, ya level harga secara pergramannya ya dijual secara real lumayan banget nih Mas. Iya, ada lonjakan yang signifikan ya, terutama nih tanggal segini, tanggal 12-an Maret. Ini kaitannya sama ada potensi krisis global. Kalau misalnya di investasi itu emas itu buat aset safe haven kan. Jadi safe haven ini untuk lindung nilai ketika kondisi ekonomi global tuh lagi carut marut. Nah, sekarang yang kemarin ini minggu lalu kan ada kasus Bank SVB bangkrut, kemudian Signature, belum Credit Suisse dan lain-lain lah. Ini yang ada persepsi bahwa akan ada resesi lagi seperti tahun 2008. Jadi harga emas juga kemudian meningkat. Ini harga emas antam ini memang ada korelasinya dengan harga emas dunia. Jadi kalau misalnya harga emas dunia ini melejit, harga emas antam juga ikut melejit. Inilah harga belinya. Ketika harga beli maksudnya kita mau beli emas di antam atau harga jual ya disebutnya. Ini memang cukup tinggi, sekarang udah mencapai lebih dari 1 juta. Namun kalau misalnya kita mau jual juga sekarang harganya juga lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya bicara cuan atau enggaknya ketika jual, kalau emas masih walaupun sebagai aset biasanya harganya naik ketika krisis, tetap lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ya, kalau misalnya beli di 5 Februari, jual di 19 Februari atau 19 Maret gitu ya, ya ada sih kenaikan tapi belum tentu itu tercermin di harga jual secara real ya. Kalau misalnya harga emas secara globalnya bergejolak dan cukup up and down, ini cukup berpengaruh juga nggak sih untuk keperhiasan? Artinya adalah juga ada harga jual atau harga jual kembali yang akhirnya juga cukup naik signifikan karena memang harga emas globalnya naik kan, karena harga emas globalnya ini sudah di 2000-an ya dolar Amerika Serikat per troy ounce. Iya, tetap ada berhubungan ya, ada kaitannya. Emas perhiasan ini kan end product dari emas batang, jadi tetap akan ada kaitannya ketika harga globalnya naik, harga emas batangannya ikut naik, harga perhiasan emasnya juga ikut naik sebenarnya. Jadi ada korelasi sebenarnya, korelasi positif dari harga emas global. Kalau misalnya sekarang harga emas globalnya naik, buat yang mau beli mungkin bisa dibilang sekarang cukup mahal. Karena harga emas antam aja harga jualnya di 1.085.000 kalau nggak salah. Nah, memang cukup mahal. Harga perhiasannya juga kemungkinan harganya ikut naik. Jadi memang cukup mahal. Tapi kalau misalnya kita udah nyimpen emas dari 10 tahun lalu misalnya, atau 15 tahun lalu, dan sekarang lagi butuh uang untuk dijual harga emasnya, sekarang juga harganya lagi bagus. Jadi tergantung kita mau beli atau kita lagi mau jual emas. Kalau kita mau beli sekarang harganya cukup mahal. Tapi kalau misalnya mau jual, kita mau jual emas kita, sekarang harganya masih udah cukup bagus. Apalagi yang udah punya mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya, atau hampir 10 tahun yang lalu. Ini saatnya memang mendulang cuan gitu ya di harga emas atau di komoditas atau investasi emas. Kita lihat bahwa ada tren kenaikan harga. Dan ini semacam ilustrasi kalau Anda yang bertanya-tanya mungkin ya, kayak bertanya-tanya seperti oke, ini harga emas dunia tadi sudah disounding juga ya, ini dari 2004 ya. Mas, ini gimana nih Mas untuk harga emas dunia? Ya, memang secara umum harga emas dunia naik ya, karena kita bicara langka juga, kemudian memang produksinya lama-lama makin sedikit ya. Dan juga memang ada pengaruh dari beberapa kali krisis, seperti 2008 ada krisis global ekonomi, kemudian 2020 kemarin COVID harganya melejit juga sampai ke 2000. Highest level ya itu ya. Dan sekarang tersentuh lagi sih sebenarnya. Iya, dan sekarang masih stabil karena ada perang Ukraina, kemudian ancaman resesi lagi dari kenaikan suku bunga, belum lagi sekarang ada krisis perbankan di Amerika Serikat. Jadi memang sekarang harga emas bisa dikatakan sangat tinggi sih. Oke, lumayan tinggi karena emas globalnya juga tinggi ya. Dan ini tadi harga pergerakan secara real. Nah, ini ilustrasi. Jadi kalau Sobat Cuan suka tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk kita beli emas? Atau kapan sih periode yang paling tepat untuk nyimpan emas? Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih Mas Robert. Iya, yang perlu kita tahu bahwa jual beli emas itu ada spread antara harga beli dan harga jual. Ini harga beli ketika kita mau beli emas dan ini harga jual ketika kita mau jual emas. Ini per harga hari ini antam ya, per 1 gram itu 974.000.
Kalau misalnya kita beli di awal tahun itu 1.026.000 dan kita jual saat ini, itu kita masih rugi 52.000 per gram. Oke. Dan ini menunjukkan sebenarnya tabel ini kesimpulannya adalah semakin lama kita menyimpan emas itu semakin tinggi untungnya. Kalau misalnya kita simpan emas dari tahun 13 tahun lalu, itu harga belinya masih di 395.000 dan sekarang harganya udah di 974.000 ketika kita mau jual emas. 1 gram Per ya, gram, per gram. untuk emas antam. Jadi kita untungnya itu 50%. 50% lebih. Jadi sebenarnya ini adalah ilustrasi yang memberi gambaran bahwa kalau kita investasi emas ya untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek masih akan ada kerugian atau bahkan untungnya tidak optimal. Kalau misalnya kita invest 3 tahun baru kita dapat untung 124.000 per gram atau baru kisaran 10% sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lebih lama lagi mau lebih sabar lagi untuk menyimpan emas, itu untungnya udah sangat akan optimal. Ini terlihat ya 10 tahun lebih baru kita bisa lihat bahwa ada keuntungan yang cukup lumayan gitu ya. Berarti untuk investasi emas tuh cocoknya untuk jangka waktu atau untuk goals finansial kita yang seperti apa nih Mas Robert? Yang pastinya jangka panjang. Mungkin minimal di atas 5 tahun ya. Entah itu untuk biasanya 5 tahun itu kalau rumah tangga baru itu udah masuk untuk mempersiapkan pendidikan, kemudian juga mempersiapkan pensiun juga, dana pensiun itu juga bisa salah satunya ke emas. Atau mungkin goals lainnya yang itu jangka panjang, entah itu pendidikan, untuk pribadi, pendidikan anak, atau misalnya mau Dana beli pensiun, aset, dana pensiun, beli aset juga yang jangka panjang mungkin emas bisa menjadi alternatif pilihan. Dan selain untuk investasi jangka panjang, sebenarnya emas ini balik lagi ke fungsi awalnya untuk aset safe haven. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa harga emas itu selalu perform ketika ada resesi global dan saat ini yang ditakutkan adalah adanya resesi global sehingga wajar harga emas kemudian meningkat dan itu diikuti oleh harga emas batangan, begitu juga harga perhiasan. Dan kalau misalnya katanya analis di luar itu mungkin harga emas dunia bisa ke 3.000 per troy ounce dan sekarang 2.000. Ini disclaimer on, ini bukan referensi, ini hanya perakiraan, itu bisa ke 3.000. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi yang pasti emas ini mungkin bisa jadi tempat investasi kita, diversifikasi investasi untuk jangka waktu yang panjang di atas 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahun. Nah, untuk kondisi saat ini nih Mas Robert, di saat kondisi yang memang sedang dapat spotlight lah emas ini gitu ya. Ini bagian untuk investasinya ini pilihan bisa masuk emas saat ini minimal starting sudah mulai mencicil atau nunggu dulu. Karena kan kita nggak tahu nih uncertainty kondisi yang ada di luar kalau kita mengacu pada Amerika Serikat dengan stance-nya saat ini kayaknya masih akan panjang nih ya. Dan mungkin rally emasnya juga masih akan terus lebih tinggi dari level sekarang. Gimana nih Mas Robert? Kalau menurut saya emas ini kan ada faktor supply juga yang akan semakin menipis. Artinya harga emas memang trennya akan naik. Jadi sebenarnya mau tutup mata kita beli juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya ingin cari momentum yang benar-benar pasnya, mungkin bisa lebih tunggu dulu. Karena ada potensi harga emas ini turun dan cukup fluktuatif nantinya. Namun kalau misalnya mau tutup mata, mau beli tutup mata, yang penting setiap bulan nabung emas, ya itu juga nggak masalah sebenarnya, pilihan aja. Karena nggak ada soal emas ini adalah salah satu aset investasi yang trennya akan terus naik, akan terus semakin mahal karena memang dari sisi supply-nya, produksinya semakin lama juga semakin tipis kandungan emas di bumi. Nah itu yang membuat tren emas akan semakin terus mahal. Oke, jadi kalau misalnya di persentase nih, mana yang akan lebih didominasi nih? Beli yang emas batangan real, tabungan emas, atau emas perhiasan? Kalau dari sisi persentase dari uang investasi yang mau kita belanjakan nih Mas Robert? Kalau misalnya dananya cukup, bisa ke emas batangan. Tapi kalau misalnya dananya mau cari yang lebih hemat, mungkin nabung emas digital sekarang bisa dari 0,1 gram aja udah bisa, atau dari 100.000 udah bisa nabung emas, itu juga boleh. Kalau misalnya perhiasan, itu mungkin lebih ke aset guna. Jadi untuk kita gunakan sehari-hari, atau kita gunakan untuk berbagai acara, jadi mungkin untuk investasi lebih baik ke aset batang atau emas batang atau emas digital. Oke, kita kan punya banyak aset investasi ya, ada paper aset, kemudian juga ada real asset, dan ada juga diversifikasi dalam bentuk emas. Dan ini yang
bisa kita jadikan sebagai pelengkap investasi kita. Karena kan don't put your eggs in the one basket. Iya. Mungkin emas sebagai salah satu pilihan saat ini juga untuk kita mulai berinvestasi.